Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gabriel Fendi Santosa, NIM 2019-114-100-10. Ini saya akan mempresentasikan mengenai sistem pendukung keputusan pemilihan bibit lele dengan metode Simple Additive Weighting atau SAW yang dituliskan oleh Muhammad Imron Amrowo, Ari Nugroho, dan juga Erna Daniati. Sini mereka menggunakan metode SAW untuk pemilihan bibit lele. Baik, metode SAW ini digunakan untuk penyembelihan berbobot. Konsep dasar metode SAW adalah mencari jumlah bobot skor kinerja untuk setiap alternatif atas semua atribut. Dalam penyembelihan penggunaan metode SAW ini terdiri dari beberapa langkah-langkah untuk menentukan keputusan. Itu ada yang pertama, menentukan kriteria yang dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan. Kedua, membuat matriks keputusan. Ketika menormalisasi matriks berdasarkan persamaannya sesuai dengan jenis atribut, keuntungan, benefit, atau biaya atau cost, sehingga diperoleh matriks ternormalisasi R. Kemudian yang keempat, hasil akhir diperoleh dari perankingan, yaitu penjumlahan dan perkalian matriks ternormalisasi R dengan vektor bobot sehingga diperoleh nilai terbesar dan akan dipilih sebagai alternatif terbaik atau sebagai solusi. Untuk menghitung atribut benefit dan juga cost, ini ada rumusnya. Jika termasuk kriteria benefit, maka XIJ dibagi max XIJ. Jika termasuk kriteria cost, maka min XIJ dibagi XIJ. Dan di sini untuk mencari nilai preferensi untuk setiap alternatif atau FI sebagai berikut. Ini adalah rumusnya. Kemudian pengumpulan datanya itu melalui studi literatur, wawancara, dan juga observasi. Di penulis melakukan penelitian ini dengan melakukan wawancara di Desa Bujel, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, dan juga observasi juga untuk mendapatkan data yang diperlukan. Baik, langsung ke hasil dan pembahasannya. Perhitungan SAW ini itu ada langkah dalam menentukan perhitungan pemilihan bibit lele. Yang pertama harus menentukan kriteria bibit lele yang baik. Dibutuhkan kriteria penentuan seperti tabel berikut ini. Itu ada 5 kriteria. Kesehatan itu termasuk kriteria benefit. Kemudian yang kedua, aktif itu termasuk kriteria benefit. Yang C3 ini fisik sempurna termasuk kriteria benefit. Keempat, ukuran ini termasuk kriteria benefit. Dan terakhir, harga ini termasuk kriteria cost. Menentukan nilai kriteria berdasarkan nilai bobot. Di nilai bobot ini sudah ditentukan pada tabel berikut. Itu kalau rendah itu nilainya 1, kalau sedang nilainya 2, kalau tinggi nilainya 3, kalau sangat tinggi nilainya 4. Setelah penentuan kriteria, yaitu menentukan kriteria, itu ada kriteria nilai kesehatan, mana ketika ikan lele rawan terhadap penyakit itu bernilai 1,
agak rawan terhadap penyakit nilainya 2, lebih tahan terhadap penyakit itu nilainya 3. Kriteria nilai aktif, kalau ikan nilainya tidak bergerak itu nilainya 1. Kalau ikannya lambat atau pasif itu nilainya 2. Kalau kesit dan lincah itu nilainya lebih tinggi, yaitu 3. Untuk kriteria nilai fisik sempurna itu ada cacat atau luka itu nilainya 1, bercak itu nilainya 3, mulus nilainya 4. Kemudian nilai ukuran itu ukuran ikan 2-3 cm itu nilainya 1, ukuran 3-4 meter 4 cm itu nilainya 2, ukuran 4-5 cm nilainya 3, ukuran 5-7 cm nilainya 4. Kemudian kriteria nilai harga. Kalau nilai harga ini termasuk kriteria kos. Jadi kalau harganya 100 sampai 160 per ekor itu nilainya 1. Kalau 200 per ekor itu nilainya 2. Kalau 250 per ekor nilainya 3. Dan kalau 300 per ekor itu nilainya 4. Begini nih sudah ditentukan untuk nilai bobot setiap kriteria yang digunakan berikut. Ini untuk kriteria kesehatan termasuk benefit itu nilai bobotnya 20%, dibagi 100 itu 0,20. Kriteria aktif itu benefit itu 20% juga, 100 sama dengan 0,20. Kemudian fisik sempurna itu termasuk benefit, itu nilai bobotnya 25%, bagi 100 itu 0,5. Kemudian ukuran itu benefit, nilainya 15, nilai bobotnya 15%. Kemudian harga itu cost, nilainya 20% atau 0,20. Ini untuk alternatif. Nilai alternatifnya itu ada A1 itu lele lokal, kemudian A2 lele jumbo, A3 lele cangkuriang, A4 lele python, A5 lele mutiara. Penilaian setiap alternatif berikut merupakan data nilai setiap alternatif berdasarkan semua data kriteria yang telah ditentukan, itu kesehatan aktif, fisik sempurna, dan dapat dilihat pada tabel berikut. Ini untuk nilai kriteria nilai alternatif. Itu alternatif A1 kriteria C1-nya 3, kriteria C2-nya nilainya 2, kriteria C3-nya nilainya 4, kriteria C4 nilainya 2, kriteria C5 nilainya 2, dan seterusnya. Kemudian nilai normalisasi matriks ini sudah ditentukan dari ini sama dengan nilai alternatifnya. Baik, di sini ya. Kemudian nilai kriteria kesehatan atau benefit. Di sini untuk perhitungan metode SHW yang ada dalam sistem pendukung keputusan pemilihan bibit lele itu menggunakan Excel. Baik, di sini ada nilai alternatif. Kemudian di sini ada kriteria. Ini ada C1, C2, C3 sampai C5. Kemudian di sini ada nilai masing-masing pada alternatif yang sudah ditentukan oleh peneliti. Dan di sini untuk kriteria C1 itu termasuk benefit,
kriteria kedua termasuk benefit, ketiga benefit, keempat benefit, dan kriteria kelima itu cost. Baik, di sini saya akan mencari untuk normalisasi matriks R-nya. Sini saya menggunakan rumus yang ada pada jurnal tadi untuk mencari benefit, maka XIJ dibagi max XIJ. Jika mencari kriteria cost yaitu min XIJ dibagi max XIJ. Sini saya akan menggunakan rumus if B10 kemudian sini saya menggunakan fungsi absolut ya, mana ketika dihitung geser ini berubah menjadi C, ini kan B, kemudian kalau geser ini menjadi C, D, E, dan juga F, ini berubah ini mengunci sampai 10 jika B10 sama dengan benefit, maka B5 ini dibagi max ya, sesuai dengan rumus yang ada di jurnal tadi. Kita B dolar 5 sampai B dolar 9 jika tidak berarti nilainya cost. Kalau cost itu berarti min B dolar sampai B dolar 9. Kenapa di sini saya menggunakan absolut, fungsi absolut, supaya ketika nanti hasilnya saya copy paste ke bawah dan ke samping itu hasilnya berubah, tidak tetap, jadi tidak sama jawabannya, hasilnya tidak sama. Baik, sini saya jelaskan yaitu jika base 10 sama dengan benefit, maka B5 dibagi max kurung buka B5 sampai B9, B5 sampai B9 ini jika tidak berarti termasuk cost. Kalau dari cost itu min B5 sampai B9 dibagi B5. Dan saya enter ya, ini hasilnya. Kemudian saya copy, dua dan samping. Kemudian setelah ketemu nilai normalisasi matriksnya, ya, sini nilai bobot, kemudian kita menghitung untuk nilai referensi itu mengalihkan nilai matriks R ini dikalikan bobot. Bobot ini tadi sudah ditentukan sama penulis ya.
Ini penulis sudah menentukan bobot atas setiap kriteria. Kita tinggal melakukan perkalian antara bobot dan R. Ini saya kalikan ini B dengan B19 dikali sama bobot B24. Ini B24 nya saya cek biar berubah. Sini saya pilih samping. Ini udah keluar hasil untuk nilai preferensi ya, untuk nilai hasil alternatif. Kemudian di sini saya akan menghitung untuk hasilnya. Sini saya menggunakan kunci yang ada di Excel, yaitu sum B28 sampai F28. Oke, copy paste ke bawah. Oke, ini sudah keluar hasilnya. Kemudian kita akan menghitung ranking. Rankingnya di sini saya menggunakan fungsi yang ada di Excel, yaitu rank. G28 maka SG28 sampai G32. G32 saya menggunakan descending. Oke, sudah keluar rankingnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan semuanya. Jadi untuk nilai preferensi ini diperoleh dari perkalian antara matriks ternormalisasi dengan dikalikan bobot dan menghasilkan nilai ini. Kemudian untuk nilai hasil ini didapatkan dari penjumlahan ini. Kemudian saya rankingkan itu menggunakan fungsi yang ada pada Excel, yaitu rank. Dan kita samakan dengan yang ada hasil perhitungan yang ada pada jurnal tadi ya. Baik, di sini untuk kriteria kesehatan atau benefit itu nilainya sama ya. 1
0667 111. Nilai aktif, nilai kriteria aktif 06711067. Pun fisik sempurna juga sama 0110751071. Langsung ke proses rankingan. Untuk proses rankingan itu penjumlahan matriks L yang sudah dinormalisasikan dan dikalikan bobot untuk setiap kriteria. Ya, ini untuk bobotnya, ini untuk bobot, dan untuk hasilnya ini ya, nilai preferensi, nilai hasil alternatif untuk bobot dikalikan dengan normalisasi, kemudian hasil sama dengan nilai preferensi ini 0,2 tambahkan 1,3 dan hasilnya ini 0,859. Ini ambil ini dibulatkan ya. Hasilnya ini 0,85833 dan yang kedua hasilnya 07715077895 dan 08375. Yang F5 nilai alternatif terakhir 0829167 ini dibulatkan menjadi 083015. Terdapat 5 hasil akhir dalam proses rankingan, yaitu F1, F2, F3, F4, F5. Dari kelima keputusan tersebut, F3 adalah hasil dengan bobot paling tinggi, maka keputusan telah didapatkan yaitu alternatif A3 atau lele sangkuri yang menjadi bibit yang lebih baik dan daripada bibit lainnya. Sini kita lihat F3 ya. Alternatif ketiga ini nilainya paling tinggi ya. Rankingnya 1 dengan hasil 0895833. Lebih tinggi dan paling tinggi ya di antara alternatif lainnya. Itu F1 ini nilainya 085, 0,85, ini 0,77, ini 0,83, ini 0,82. Di alternatif ketiga atau lele sangkuri yang ini menjadi bibit terbaik karena hasil bobot yang paling tinggi, 1 dengan hasil 0,895833. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.